Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala dan salawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah ada di video pamungkas dari rangkaian video-video pembelajaran mata kuliah pengantar hukum Indonesia, dan kali ini kita akan mengkaji tentang asas-asas hukum ketenagakerjaan. Kita mulai dari pengertiannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab 1 Pasal 1 dinyatakan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja sendiri adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri dan untuk masyarakat. Adapun pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Kita lihat landasan asas dan tujuannya. Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah landasan pembangunan ketenagakerjaan. Pembangunan ketenagakerjaan tersebut diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral, pusat, dan daerah. Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk, yang pertama, memberdayakan dan mendayagunakan pekerja secara opsional dan manusiawi. Yang kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Kemudian kita akan masuk ke poin C, perjanjian kerja. Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tertulis, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu, yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak. Adapun pengusaha dapat berupa orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan miliknya sendiri, atau dapat juga milik orang lain, atau yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia atau di wilayah lain. Perjanjian kerja itu dibuat dalam dua hal, untuk waktu tertentu dan untuk waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu ditujukan kepada hubungan kerja yang dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu. Perjanjian kerja untuk jangka waktu tidak tertentu tidak dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu. Suatu perjanjian kerja dapat berakhir apabila, yang pertama, pekerjanya meninggal dunia, yang kedua, berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, yang ketiga, adanya putusan pengadilan inkrah, dan yang keempat, adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja yang dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian kerja. Dan kelima, adanya keadaan yang memaksa. Suatu perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis kurang-kurangnya harus memuat beberapa keterangan, yaitu yang pertama, nama perusahaan, alamat perusahaan, jenis usahanya apa. Yang kedua, nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja. Yang ketiga, jabatan atau jenis pekerjaan. Yang keempat, tempat pekerjaan. Yang kelima, besarnya upah dan cara pembayaran. Yang keenam, syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja. Yang ketujuh, mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja. Yang kedelapan, tempat dan tanggal perjanjian kerja itu dibuat. Dan yang kesembilan, tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. Kemudian, hubungan kerja. Hubungan kerja sektor formal adalah hubungan kerja yang terjalin antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, baik untuk waktu tertentu maupun waktu tidak tertentu, yang mengandung antara unsur pekerjaan, upah, dan pemerintah. Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian kerja dibuat atas dasar 4 hal. Yang pertama, kemauan bebas kedua belah pihak. Yang kedua, kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak. Yang ketiga, adanya pekerjaan yang diperjanjikan. Dan keempat, pekerjaan yang diperjanjikan itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dua syarat pertama tidak terpenuhi, maka perjanjian kerja dapat dibatalkan. Apabila dua syarat terakhir secara objektif tidak terpenuhi, maka suatu perjanjian kerja batal demi hukum. Konsepnya sama seperti perjanjian pada umumnya. Selanjutnya poin D, hubungan industrial. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang berbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang meliputi pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Hubungan industrial Pancasila adalah hubungan industrial yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang tumbuh dan berkembang
di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia. Hubungan industrial Pancasila dilaksanakan melalui beberapa sarana. Yang pertama serikat pekerja atau serikat buruh, yang kedua organisasi pengusaha, yang ketiga lembaga kerjasama bipartit, yang keempat lembaga kerjasama tripartit, yang kelima peraturan perusahaan, yang keenam kesepakatan kerja bersama, yang ketujuh penyelesaian perselisihan industrial, dan yang kedelapan penyuluhan dan pemasyarakatan hubungan industrial Pancasila. Kita mulai satu persatu. Yang pertama, serikat pekerja atau serikat buruh. Serikat pekerja adalah organisasi pekerja yang bersifat mandiri, demokratis, bebas, dan bertanggung jawab yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja guna memperjuangkan hak dan kepentingan kaum pekerja dan keluarganya. Setiap pekerja berhak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja. Serikat pekerja berhak melakukan perundingan dalam pembuatan kesepakatan kerja bersama dan sebagai pihak dalam penyelesaian perselisihan industrial. Yang kedua, organisasi pengusaha. Setiap pengusaha berhak untuk membentuk dan menjadi anggota organisasi pengusaha yang khusus menangani bidang ketenagakerjaan dalam rangka pelaksanaan hubungan industrial Pancasila. Yang ketiga, lembaga kerjasama bipartit. Lembaga ini adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah hubungan industrial di perusahaan yang anggotanya terdiri dari unsur pengusaha dan unsur pekerja. Setiap pengusaha yang mempekerjakan 50 orang pekerja atau lebih membentuk lembaga kerjasama ini. Lembaga ini bertugas dan berfungsi sebagai forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah dalam memecahkan permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan pada perusahaan guna kepentingan pengusaha dan pekerja. Susunan keanggotaannya terdiri dari pengusaha dan pekerja yang ditunjuk oleh pekerja untuk mewakili kepentingan pekerja atau serikat pekerja di perusahaan yang bersangkutan. Kemudian lembaga kerjasama tripartit tidak terlalu berbeda dengan lembaga kerjasama bipartit, hanya saja di sini ada keterlibatan pemerintah. Dan lembaga ini ada di tingkat nasional dan tingkat daerah. Yang kelima, peraturan perusahaan. Ini berlaku jika tidak ada KKB. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha, disahkan menteri atau pejabat yang ditunjuk. Peraturan perusahaan ini memuat hak dan kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban pekerja, syarat kerja, tata tertib perusahaan, dan jangka waktu berlakunya. Kemudian yang keenam, kesepakatan kerja bersama. KKB adalah kesepakatan hasil perundingan yang diselenggarakan oleh serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja dengan pengusaha atau gabungan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak. KKB berlaku paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali masa keberlakuannya. KKB sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban, kemudian tata tertib, jangka waktu berlakunya, tanggal mulai berlaku, dan tanda tangan para pihak pembuat KKB. Kemudian yang ketujuh, penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial dapat terjadi antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja karena tidak adanya kesesuaian paham tentang pelaksanaan syarat-syarat kerja, pelaksanaan norma kerja, hubungan kerja, dan atau kondisi kerja. Dasar hukumnya ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Sahabat juga bisa menyimak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian, bagaimana tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, penyelesaian dapat dilakukan melalui bipartit, bisa juga melalui mediasi, bisa juga melalui konsiliasi, dan dapat pula dilaksanakan dengan arbitrase. Dalam hal penyelesaian mengenai arbitrase dan mediasi, itu dapat dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak yang berselisih. Dan itu harus ditulis di dalam surat perjanjiannya. Surat perjanjian yang dimaksud sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat atau tempat kedudukan para pihak, pokok-pokok persoalan yang menjadi perselisihan dan yang diserahkan kepada arbitrase yang ditunjuk, nama dan alamat arbiter yang ditunjuk, pernyataan para pihak yang berselisih untuk tunduk dan menjalankan keputusan arbitrase, dan pernyataan penyerahan sepenuhnya kepada arbiter untuk menentukan atau tata cara kerja arbitrase dalam penyelesaian tugasnya. Kemudian yang keenam, tempat tanggal pembuatan surat perjanjian dan tanda tangan para pihak yang berselisih. Adapun mediasi dilakukan apabila para pihak yang berselisih tidak ingin menyelesaikan perselisihannya melalui arbitrase. Permintaan tersebut disampaikan secara tertulis kepada pegawai perantara yang bertindak sebagai mediator. Mediator bersidang mediasi dan menyelesaikan tugasnya dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak menerima permintaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kemudian kita masuk ke poin J, mogok kerja dan PHK. Mogok kerja adalah tindakan pekerja secara bersama-sama menghentikan atau memperlambat pekerjaan akibat gagalnya perundingan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilakukan
agar pengusaha memenuhi tuntutan pekerja. Setiap pekerja berhak untuk mogok kerja. Mogok kerja hanya dapat dilakukan setelah wakil pekerja atau serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja yang akan melakukan mogok memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Pemutusan hubungan kerja sendiri adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. Pengusaha dilarang untuk melakukan PHK dalam hal pekerja berhalangan masuk karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus. Yang kedua, pekerja berhalangan karena tugas negara. Dan yang ketiga, pekerja melaksanakan ibadah yang diperintahkan agamanya. Dan yang keempat, pekerja menikah, hamil, melahirkan, atau keguguran. Yang kelima, pekerja memiliki pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan pekerja lainnya di dalam perusahaan yang sama, kecuali ditentukan lain di dalam KKB atau perjanjian perusahaan. Dan yang keenam, pekerja mendirikan, menjadi anggota dan atau mengurus serikat pekerjanya. Kemudian waktu kerja, ada beberapa waktu kerja. Ada waktu kerja siang hari dan waktu kerja malam hari. Di luar waktu ini maka akan terhitung sebagai lembur. Kemudian pekerja anak-anak dan orang muda. Ya. Anak-anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 18 tahun. Setiap pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Seorang pengusaha tidak dianggap mempekerjakan anak jika pekerjaan yang dilakukan semata-mata dilakukan anggota satu keluarga yang sama. Yang kedua, pekerjaan untuk keperluan rumah dan halaman sepanjang dilakukan oleh anggota keluarga secara gotong royong menurut kebiasaan setempat. Yang ketiga, pekerjaan dilakukan oleh siswa sekolah teknik dan kejuruan untuk umum yang diawasi pemerintah. Maka ini tidak termasuk mempekerjakan anak. Dan pekerjaan di rumah penampungan, baik milik pemerintah ataupun swasta, usaha-usaha sosial atau yayasan dan balai pemasyarakatan. Orang muda adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur 18 tahun atau lebih. Setiap pengusaha dilarang mempekerjakannya dalam hal pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan. Termasuk waktu-waktu kerjanya juga harus diperhatikan. Baik sahabat kampus, kita sudah sampai di kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Yang kedua, perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tertulis, baik untuk waktu tertentu atau maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak. Yang ketiga, hubungan industrial Pancasila dilaksanakan melalui sarana serikat pekerja, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama bipatrit, lembaga kerjasama tripatrit, peraturan perusahaan, kesepakatan kerja bersama, penyelesaian perselisihan industrial, dan penyuluhan serta pemasyarakatan hubungan industrial Pancasila. Dan kesimpulan yang terakhir, penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini dapat dilakukan dalam bentuk penyelesaian melalui bipartit, penyelesaian melalui mediasi, penyelesaian melalui konsiliasi, dan penyelesaian melalui arbitrase. Inilah kesimpulan akhir dari video singkat hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberikan manfaat untuk sahabat kampus semuanya. Mohon maaf atas segala keterbatasan dalam seluruh rangkaian video pembelajaran di mata kuliah ini. Insya Allah kita akan bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.